Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Di video kali ini aku akan membuat tutorial cara menyeting video YouTube agar video yang kita upload ke YouTube bisa mendapatkan rekomendasi YouTube dan bisa mendapatkan banyak penonton. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Nah teman-teman, sebenarnya YouTube itu sudah memberikan informasi yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman YouTubers pemula, yaitu ketika video kita pertama kali dipublish, saat itu juga sistem YouTube menilai dan membaca metadata dari video kita teman-teman. Jadi yang bekerja di sini adalah sistem robot teman-teman, bukan manusia. Dan sistem tidak bisa menilai video. Sistem hanya bisa membaca data teman-teman. Jadi semakin lengkap data video kita, semakin jelas data-data di video kita, semakin besar peluang video kita itu untuk mendapatkan sistem rekomendasi YouTube. Oleh karena itu teman-teman tidak boleh asal-asalan dalam mengupload video ke YouTube kalau teman-teman pengen videonya bisa mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Nah, apa sih Kak data-data penting dari metadata ini? Ada 3 data-data penting yang dinilai oleh YouTube teman-teman. Yang pertama judul, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adalah tag. Sedangkan data-data yang lain adalah sekedar data-data pendukung. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya lagi nih, apa sih metadata itu Kak? Kemudian bagaimana cara kerja sistem rekomendasi YouTube terhadap data-data di video kita? Jadi teman-teman, metadata secara umum adalah informasi yang berupa data yang ada di video kita yang disusun secara terstruktur. Terus bagaimana cara kerja sistem rekomendasi YouTube terhadap data-data dari video kita? Setelah sistem membaca data dari video kita, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh YouTube adalah merekomendasikan video kita ke penonton yang sesuai dengan pencarian dan minat penontonnya. Oleh karena itu, YouTube membutuhkan data yang jelas, yang lengkap agar tidak salah memberikan penonton itu untuk video kita teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak boleh asal-asal dalam mengisi data. Nah, selanjutnya algoritma akan memperlakukan video kita sesuai dengan performanya. Apa saja yang dinilai? Yang pertama, rasio klik tayang. Berapa banyak penonton yang mengklik video teman-teman ketika video kalian itu lewat di beranda penonton. Nah, disinilah peran pentingnya thumbnail yang menarik dan judul yang menarik teman-teman. Kalau kalian sudah membuat judul yang menarik dan thumbnail yang menarik, maka besar kemungkinan video teman-teman itu akan banyak mendapatkan klik dari penonton teman-teman. Dan disinilah peran utamanya thumbnail yang menarik teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa membuat thumbnail yang menarik dan judul yang menarik, teman-teman bisa menonton video aku yang ini dan video aku yang ini. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah durasi tonton teman-teman. Seberapa lama video kita itu ditonton oleh penonton. Dan inilah gunanya teman-teman itu harus membuat video yang menarik dan bermanfaat teman-teman, agar penonton kalian itu bisa bertahan lama di video teman-teman. Semakin lama mereka menonton video kita, maka semakin bagus performa video kita itu untuk YouTube teman-teman, sehingga YouTube akan merekomendasikan video kita lagi ke penonton yang lain. Dan kemudian yang ketiga, reaksi dan interaksi. Berapa banyak like yang teman-teman dapatkan dari video teman-teman. Kemudian interaksi yang terjadi dalam bagaimana teman-teman interaksi yang terjadi dalam. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan komentar dari penonton kalian, kalian tuh cepat-cepatlah balas teman-teman. Karena kenapa? Like dan love saja itu nggak cukup untuk mendongkrak video kita itu sering diangkat oleh YouTube teman-teman. Kalau misalnya ada yang komen, teman-teman cepat balas. Kalau perlu teman-teman memberikan komentar itu yang merangsang penonton untuk memberikan komentar balik kepada kita. Jadi semakin banyak komentar, semakin berkelanjutan komunikasi itu, semakin YouTube akan berpikir bahwa video kita itu menarik teman-teman. YouTube akan mengira video kita itu menarik karena di dalam situ komentarnya berkelanjutan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang subscribernya masih 1000, 2000, please teman-teman kalian tuh nggak boleh cuekin penonton kalian. Kayak aku sampai sekarang tuh teman-teman selalu balas komentar-komentar dari teman-teman. Aku anggap kalian itu semua teman-teman baik aku, jadi aku harus memberikan motivasi dan komentar balik kepada teman-teman. Oke? Nah, supaya teman-teman tidak salah lagi dalam mengupload video ke YouTube, tonton terus video ini, jangan di-skip, karena informasi yang akan aku bagikan di video ini sangat-sangat bermanfaat, khususnya teman-teman YouTubers pemula. So, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke videonya.
Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi bahwa data utama dari video kita itu ada 3 teman-teman. Yang pertama judul, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga tag. Saran aku kepada teman-teman, teman-teman itu sudah harus menyiapkan ketiganya jauh-jauh hari sebelum teman-teman mengupload video ya. Dan adapun hal-hal yang harus kita siapkan selain ketiga data utama tadi, teman-teman juga sudah menyiapkan video yang menarik. Ingat, videonya sudah harus diedit ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga sudah selesai membuat thumbnail. Jadi persiapan untuk penguploadan video itu teman-teman sudah siapkan dari jauh-jauh hari teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang masih pemula, kalau teman-teman bingung cara membuat judul yang menarik, teman-teman bisa cek video aku yang di pojok kanan atas. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membuat tagnya, teman-teman silakan download aja aplikasi TagQ. Oke, aku akan berikan contoh ya. Tap aja di situ di TagQ. Kemudian misalnya teman-teman di sini aku memberikan contoh, aku akan upload video TikTok lucu. Jadi kalau untuk mencari kata-kata kunci untuk tag video kita, teman-teman bisa, teman-teman silahkan ketikkan aja di saran kata kunci yang di tanda panah itu ya. Kemudian tip aja di dalam kolomnya dan masukkan aja kata kunci dari video kita. Semua kata kunci tagnya akan keluar teman-teman. Oke, teman-teman lihat ya, video TikTok lucu. Kemudian tip aja memeriksa. Nah, ini semua adalah kata kunci dari video TikTok lucu yang bisa teman-teman gunakan dan masukkan di kolom tag. Kalau teman-teman ingin mengambil ini, teman-teman tinggal tap aja salin yang di tanda panah ke bawah itu ya. Kemudian masuk di notes-nya. Oke, kita salin di notes. Tap aja di situ, kemudian tap di aplikasinya, tap aja tambah itu teman-teman yang di panah itu ya. Kemudian masukkan deh. Nah, ini kata kunci yang akan kita taruh di tag teman-teman. Ini kalau untuk teman-teman yang masih pemula banget, yang bingung untuk mencari kata kunci di Keyword Tools IO. Ini adalah salah satu aplikasi yang memudahkan teman-teman pemula untuk mencari kata kunci tag. Oke, untuk menyimpannya tap aja tanda panah ke bawah yang di pojok kanan atas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan, karena aku di sini sudah menyiapkan semuanya, kita akan mulai mengupload videonya teman-teman. Kita masuk aja ke YouTube. Oke, tap aja di situ, kemudian masuk ke YouTube-nya, tap aja tambah, kemudian upload video, kemudian pilih video. Video yang akan aku upload adalah yang ini teman-temannya, ini ya, video lucu. Kemudian tap berikutnya. Nah, untuk judulnya sudah aku siapkan tadi teman-teman ya. Aku ambil dulu judulnya di notes. Untuk mencari kata kunci yang sudah kita buat tadi, teman-teman tap aja di pojok kiri atas, kemudian pilih arsip, karena di sini ada banyak ya teman-teman yang sudah kita siapkan. Kemudian cari yang mana kata kunci yang teman-teman buat. Nah, karena aku tadi udah siapkan kata kuncinya untuk judul yang ini ya teman-teman, jadi aku tinggal tekan lama di situ, kemudian tanda panah ke samping, kemudian pilih semua, kemudian tap salin. Nah, sekarang kita masuk lagi ke aplikasi YouTube. Kemudian situ tekan lama dan paste. Nah, setelah itu tap aja centang. Untuk visibilitasnya teman-teman harus pribadi ya, karena ketika teman-teman hanya mengisi judul kemudian teman-teman visibilitasnya sudah di publik, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan penonton. Kenapa? Karena data teman-teman itu kurang mendukung video teman-teman. Inilah yang sering membuat video teman-teman itu tidak ada penonton teman-teman, karena langsung di publik visibilitasnya. Jadi ingat, harus di pribadi dulu teman-teman. Kemudian kita cek lagi di audience. Kita harus pastikan oke, sudah betul ya, video ini tidak dibuat untuk anak-anak, pembatasan lanjutan usia. Oke, sudah benar ya. Kita kembali lagi. Oke, langsung aja kita upload teman-teman. Nah, sambil menunggu di upload, kita masuk ke studio YouTube-nya teman-teman untuk mengisi deskripsi, tag, dan data-data lainnya teman-teman. Kita keluar aja ya. Sekarang teman-teman tinggal pilih yang kedua, konten. Kita akan lihat video yang kita upload tadi apakah sudah selesai atau belum. Ini video kita, jadi deskripsinya masih kosong, thumbnailnya masih kosong, dan yang lain-lain yang baru terisi baru judulnya teman-teman. Sekarang aku mau lihatkan ke teman-teman, aku zoom dulu ya supaya teman-teman bisa lihat deskripsi seperti apa itu yang baik teman-teman. Kita tap aja di situ, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video Anda melalui penelusuran.
Anda dapat menyediakan ringkasan tentang video Anda dan menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Jadi sebentar, nanti aku akan ambil judul dari video ini, kemudian menaruhnya di awal dari deskripsi teman-teman. Tapi deskripsinya sudah aku buat ya. Aku keluar dulu, sekarang kita akan masuk ke notes untuk mengambil deskripsinya teman-teman. Oke, ini tag ya, kita kembali dulu. Kemudian kita scroll ke atas, oke ini deskripsinya. Copy dulu. Pilih semua, kemudian salin, kemudian kita masuk lagi ke studio YouTube-nya. Sekarang paste. Oke, ini dia deskripsinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aku perbesar sedikit ya. Video lucu ngangkak. Video lucu banget dan ngangkak. Ini sesuai dengan judulnya ya. Nah, jadi deskripsi yang benar itu seperti ini teman-teman, yang mengandung beberapa kata kunci. Kalau teman-teman perhatikan, di awal dari deskripsi ini sudah aku taruh kata kuncinya, yaitu dari judul video. Kemudian di kata kunci kedua, oke kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat situ ya, aku tap. Oke, di situ ya, video TikTok lucu banget bikin ketawa abis. Jadi ada 3 kata kunci yang aku taruh di sini teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang ini ya, yang di bawah, video TikTok lucu banget dan bikin ngangkat sakit perut. Bisa kita baca sama-sama di sini deskripsinya, supaya teman-teman bisa lihat cara membuat deskripsi yang baik dan benar. Video TikTok lucu banget dan ngangkak yang ada di video ini akan menghibur teman-teman semua. Ketika teman-teman melihat video TikTok lucu banget bikin ketawa abis ini, dijamin pikiran stres teman-teman akan hilang seketika. Karena video TikTok lucu banget bikin ngangkat sakit perut ini benar-benar bikin kalian lupa dengan masalah dan beban hidup kalian. Nah, jadi teman-teman itu harus pintar-pintar membuat deskripsi dari beberapa kata kunci. Jadi membuat deskripsi itu nggak boleh ngarang teman-teman. Kalian harus memasukkan beberapa kata kunci di dalam kolom deskripsi ini. Dan jangan lupa pula teman-teman, di bawahnya teman-teman sudah buat ini ya, kata kunci untuk yang tagarnya. Dan yang seperti katakan tadi, kalian sudah harus buat ini jauh hari sebelum proses penguploadan. Kalau sudah, teman-teman simpan dulu ya, karena ini kalau misalnya teman-teman taruh kayak gini, kemudian teman-teman keluar lagi dari aplikasinya, maka ini semua akan hilang teman-teman. Jadi karena visibilitasnya masih pribadi, kita simpan aja. Tap aja simpan. Sekarang kita akan masukkan thumbnail. Tap aja di situ, upload thumbnail. Oke, sekarang pilih foto, pilih aja 30 hari terakhir, mana ya? Oke, ini dia thumbnailnya. Nah, ingat thumbnailnya sudah disimpan jauh hari sebelum teman-teman upload. Jadi semuanya mudah teman-teman ketika proses penguploadan itu tiba masanya. Oke, tip lagi simpan. Dan ingat thumbnailnya harus menarik teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat thumbnail yang aku gunakan ini sangat mendukung. Ekspresi gambarnya itu sangat mendukung isi dari videonya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ thumbnailnya. Ketika penonton melihat ini, penonton itu bisa mengerti bahwa isi dari video ini itu memang benar-benar kocak dan bikin sakit perut teman-teman. Jadi tak perlu banyak tulisan, hanya pakai ekspresi gambar aja itu penonton udah bisa mengerti dengan isi dari video kita teman-teman. Oke, sekarang karena di sini nggak ada playlist, jadi aku nggak masukkan di playlist ya teman-teman ya. Kemudian tap scroll lagi ke bawah, kemudian pilih tampilkan lebih banyak. Kita akan memasukkan tagnya teman-teman. Oke, scroll lagi. Oke, izinkan penyematan. Udah, sekarang kita akan ambil tabnya kolom notes tadi teman-teman. Kita keluar lagi dari studio YouTube-nya, kemudian masuk ke notes. Kemudian kalau untuk keluar dari sini teman-teman tap aja yang di pojok kiri tanda panah ke kiri. Oke, sekarang kita akan ambil tagnya yang ini ya. Tap aja di situ lama, kemudian pilih semua, kemudian salin. Sekarang kita masuk lagi ke studio YouTube-nya. Oke, tag lagi di situ, kemudian tap di kolom tab, kemudian masukkan semua tag yang sudah kita copy dari notes tadi, kemudian klik enter. Oke, karena ini terlalu banyak, kita mulai mengurangi kata kunci yang sekiranya ada yang mirip kata-katanya, itu teman-teman bisa mengurangi. Oke, sekarang udah pas ya. Nah, kalau sudah kita simpan lagi teman-teman. Tap aja simpan. Nah, udah ya. Jadi ketiga data utama sudah terisi teman-teman. Oke, sekarang kita akan isi lagi bahasa video.
Oke, kita pilih aja bahasa videonya bahasa Indonesia teman-teman. Kemudian untuk kategori ini juga penting teman-teman. Kalau misalnya teman-teman yang masih pemula, kemudian bingung mencari kategori apa, gunakan aja yang umum teman-teman, yaitu blog dan orang. Untuk kategori teman-teman, aku saranin ke teman-teman jangan pernah ganti ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah menggunakan blog dan orang, teman-teman gunakan yang itu terus, jangan pernah ganti. Oke, kemudian yang di bawah, izinkan semua komentar, tahan ya teman-teman harus tahan komentar yang berpotensi tidak sopan, agar kalau misalnya ada kata-kata yang kurang baik itu bisa nggak masuk di kolom komentar kita teman-teman. Oke, ini sudah. Kemudian kita pindah ke kanan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memiliki beberapa video, teman-teman bisa manfaatkan kartu ini teman-teman. Untuk memasukkan kartu, teman-teman tap aja tanda pena. Kemudian teman-teman bisa pilih video mana yang teman-teman ingin masukkan di sini, dan teman-teman bisa posisikan di mana video itu teman-teman akan munculkan. Kalau aku misalnya ya kayak gini, aku tarik ke tengah kayak gitu ya. Kemudian tap aja tambah video. Nah, misalnya aku memasukkan video yang ini aja teman-teman. Oke, ini contoh ya. Jadi nanti ketika penonton ini masuk di detik ini, mereka akan melihat ada kartu di atas teman-teman. Jadi kita bisa merekomendasikan video kita yang lain. Kemudian tap aja simpan. Kemudian layar akhir teman-teman. Teman-teman juga bisa manfaatkan layar akhir ini untuk mempromosikan video teman-teman yang lain. Manfaatnya kayak kartu tadi teman-teman. Tapi bedanya kalau di layar akhir ini hanya berada di akhir teman-teman. Tap aja tanda penanya lagi. Oke, teman-teman bisa pilih layar akhirnya. Misalnya aku pengen dia di sini ya, layar akhirnya aku pilih ini aja, misalnya yang pertama. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahkan video di sini. Tap aja di video yang warna biru itu, kemudian teman pilih video tertentu untuk memasukkan salah satu video di situ. Misalnya kita pilih yang ini aja ya. Oke. Nah, jadi ketika layar ini sudah akan selesai, video ini sudah akan selesai, maka penonton bisa melihat ada video lain di video kita teman-teman. Oke, kalau sudah tap aja simpan. Nah, semuanya sudah terisi teman-teman, data penting maupun data pendukung semuanya udah ada. Sekarang kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa publikasikan. Tap aja di publik, kemudian tap simpan. Nah, itu dia videonya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!